Zat yang telah memuliakan kita dengan keimanan yang ada di dalam hati kita, Zat yang telah memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik dan kekuatannya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan olehnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Salawat dan salam sejahtera mudah-mudahan selalu dan senantiasa terhaturkan kepada sang baginda Nabi akhir zaman, yang mana kita ditakdir oleh Allah untuk menjadi umatnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Tak lupa juga kepada seluruh kerabatnya, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa berjalan di atas syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma amin. Tsumma amma ba'd. Para hadirin bapak dan ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari untuk membuka majelis ini kita senantiasa memperbaharui niat kita di pagi yang mulia ini. Kita memperbaharui niat dalam sehari ini, tidak akan berbuat kezaliman kepada diri kita, tidak akan berbuat kezaliman kepada siapapun. Kita memperbaharui niat karena sesungguhnya setiap amal perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita berharap akan mendapatkan balasan kebaikan pula dari Allah karena baiknya niat yang ada dalam diri kita. Termasuk aktivitas kegiatan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dalam kajian tafsir Al-Quran. Ini juga memerlukan niat yang baik, niat yang tulus karena Allah dan ingin memperdalam agama yang kita yakini kebenarannya dan ingin semakin cinta dan semakin dekat dengan kitab suci yang kita imani adanya sebagai bentuk pelaksanaan dan konsekuensi bagi orang yang beriman. Begitu pula hal-hal yang secara zahir itu merupakan perbuatan-perbuatan duniawi. Setelah selesai nanti dari kajian ini, mungkin di antara panjenengan ada yang beraktivitas, ada yang ke pasar, ada yang bekerja, kemanapun secara zahir aktivitasnya duniawi. Tapi kalau disertai dengan niat yang baik, maka akan menjadi nilai-nilai ukhrawi, tidak sia-sia. Sehingga ada ulama mengatakan, kam min amalin yutasawwaru min a'malid dunya sara min a'malil akhirah bi husnil niyyah. Berapa banyak secara zahir perbuatan itu seakan-akan ini murni perbuatan duniawi, bekerja, ke kantor, ke pasar, perbuatan duniawi. Tapi perbuatan duniawi yang zahirnya ini kalau disertai dengan niat yang baik dalam hati yang melakukan, itu akan ada nilai ukhrawinya, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika bertemu dengan orang dimanapun diniatkan untuk silaturahim, dapat pahalanya silaturahim. Niat dalam bekerja, kita niat keluar dari rumah
Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, niat talabul halal, mencari rezeki yang halal, mendapat pahala. Jadi jangan lupa dalam setiap perbuatan yang baik disertai dengan niat yang baik pula. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan membacakan dua ayat kelanjutan dari ayat-ayat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yakni ayat ke-6 dan ke-7. Monggo yang panjenengan yang bawa, yang pegang mushaf atau yang pegang handphone Android yang ada aplikasi Al-Qur'annya, dibuka, kita baca ayatnya, mengambil keberkahan dari ayat Al-Quran sebagai pembuka daripada aktivitas kita pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir. Disebutkan dalam tafsirnya Ka'abi Jahlin, semisal Abu Jahal, wa Abi Lahabin, dan juga Abu Lahab, wa nahwihima, dan selain mereka berdua. Sawa'un 'alaihim, sawa'un sama saja, 'alaihim bagi mereka, a'andartahum, engkau memberikan peringatan terhadap mereka, am lam tunzirhum, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Li'ilmillahi minhum, berdasarkan pengetahuan dan ilmunya Allah atas apa yang ada dalam diri mereka. Li'ilmillahi minhum dzat fala tatma' fi imanihim, maka janganlah kamu berharap wahai Muhammad fi imanihim, terhadap keimanan mereka. Wal inzar, adapun yang dinamakan inzar, i'lamun ma'a takhwif, memberitahu seraya memberikan peringatan. Ini ayat ke-6. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan Bapak Ibu, bahwa di pembukaan surah Al-Baqarah ini bisa kita klasifikasikan dari ayat pertama sampai ayat ke-5. Itu Allah membicarakan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, yang diberi hidayah dan diberikan keimanan dalam hatinya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan sifat-sifat serta ciri khasnya. Ayat 1 sampai 5. Adapun dari ayat 6 sampai 7, dua ayat, ini Allah menjelaskan kepada kita
tentang satu kelompok manusia kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama orang beriman, maka di sini Allah di dua ayat ini Allah membicarakan tentang orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang kafir. Nanti ayat ke-8 sampai 20 itu Allah berbicara tentang kelompok ketiga, ialah orang-orang munafik. Jadi ini gambaran pembukaan daripada surah Al-Baqarah. Manusia itu dalam hal keimanan itu ada tiga. Ada kalanya dia beriman, ada kalanya tidak beriman, ada kalanya di luar mengaku beriman tapi di dalam tidak beriman, yaitu orang munafik. Maka itu oleh Allah dijelaskan di awal pembukaan surat Al-Baqarah serta ciri-cirinya dan sifat-sifatnya. Setelah Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, maka kemudian Allah menjelaskan kepada kita orang-orang yang ingkar kepada Allah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang kafir kepada Allah. Kata kafaru ini jamak. Ya, kalau bentuk tunggalnya kafar. Kafar itu oleh orang Arab dahulu diartikan sataro, seperti orang menutup. Maka kafaro itu sama dengan sataro, menutup artinya. Sehingga dahulu orang Arab itu menyebut petani. Petani itu disebut kafir karena mereka menutup benih yang sudah ditanam di dalam tanah. Pokoknya setiap sesuatu yang menutup, pelakunya disebut kafir. Jadi benih yang ditutup oleh petani setelah ditimbun dan setelah ditanam di tanah, ditutup benih itu, yang menutup itu kan petani. Itu disebut orang-orang Arab dulu menyebutnya kafir dalam bahasa Arabnya, secara bahasa. Begitu pula malam oleh mereka disebut kafir. Kenapa? Karena menutup banyak hal dengan kegelapan. Tertutup ketika malam hari datang, semua yang nampak di siang hari tertutup. Maka secara bahasa malam itu oleh orang-orang Arab zaman dulu juga disebut dengan kafir. Awan juga begitu. Orang Arab menyebut awan itu kafir. Bukan berarti agama ya, bukan. Hanya secara bahasa. Kenapa? Karena awan itu mampu menutup matahari, menutup daripada cahaya matahari. Itu awalnya dahulu, sebelum kemudian dikenal dengan istilah dalam agama. Secara bahasa, kafir itu artinya menutup. Setelah itu digunakan lagi untuk satu term atau satu istilah. Kafir itu digunakan untuk orang yang menutup nikmat. Kufur nikmat namanya. Orang yang menutupi nikmat Allah itu disebut dengan kafir, tapi kufurnya kufur nikmat. Orang yang menutup nikmat Allah. Jadi Allah memberikan nikmat kepada dia tutupi nikmat Allah. Bahkan atau kadang nikmat itu diklaim sebagai hasil daripada usahanya sendiri tanpa mengakui bahwa itu adalah pemberian Allah. Ini orang disebut dengan kufur nikmat. Kebalikannya, kalau ini kebalikannya nanti syukur. Jadi ada kufur nikmat, ada syukur terhadap nikmat. Namun yang lebih banyak populer dipahami istilah kafir ini adalah kebalikan daripada iman yang banyak dipahami. Dan sampai sekarang kalau disebutkan istilah kafir berarti dia orang yang tidak beriman. Kenapa orang yang tidak beriman disebut dengan kafir? Karena mereka telah menutup hatinya untuk dimasuki oleh keimanan. Jadi sama, ada korelasinya dengan arti secara bahasa. Arti secara bahasa, kafaro menutup. Orang kafir disebut kafir karena hatinya dia tutup. Hatinya dia tutup. Nanti kita bahas di ayat yang ke-7. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Yang dimaksud orang kafir di sini tidak semuanya
beberapa kelompok saja ke Abi Jahlin seperti Abu Jahal, wa Abi Lahabin dan seperti Abu Lahab. Sawa'un alaihim, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, baik saja, sama saja bagi mereka. A'andartahum, engkau memberikan peringatan wahai Muhammad kepada mereka, am lam tundirhum, atau kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka, efeknya la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi ini seakan-akan Allah sudah memberikan satu peringatan, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad supaya beliau tidak kecewa dengan apa yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad itu kalau diperintah oleh Allah berdakwah misalnya, beliau melakukan secara sungguh-sungguh dan serius, bahkan terkadang sampai membuat diri beliau, membuat Nabi Muhammad itu berlebihan di dalam berdakwah. Saking begitu inginnya orang-orang Arab itu beriman semua. Enggak pengen beliau itu ada orang tidak beriman. Semua pengen Nabi Muhammad orang itu beriman. Sehingga dalam dakwah beliau serius. Dalam berdakwah menyampaikan keimanan, mengajak orang bertauhid, beliau serius, tidak main-main. Sampai-sampai kata oleh Allah, sudah Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan saja. Tugasmu hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu apa kata saya, kata Allah. Sampai sering diingatkan begitu, termasuk di sini. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, orang-orang kafir itu Muhammad seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab. Bagi kamu memberikan peringatan kepada dia atau tidak, sama saja mereka nggak akan beriman. Jadi sudah diberitahu biar Nabi Muhammad tidak kecewa. Walaupun sebetulnya beliau sangat menginginkan semua manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini pula, orang-orang tokoh-tokoh seperti Abu Jahal dan Abu Lahab yang sudah diketahui oleh Allah bahwa seperti mereka ini sudah tidak akan beriman karena mereka menutup hatinya. Kafir dan iman, beriman untuk jadi orang mukmin dan untuk menjadi orang yang tidak beriman itu pilihan. Itu pilihan. Jadi setelah ada di hadapan kita, dikenalkan dengan beberapa agama, di antaranya Islam yang dikenalkan kepada kita, itu pilihan, kita mau jadi orang Islam atau tidak. Itu pilihan. Ketika ada orang sudah memilih dirinya untuk beriman, maka Allah membantunya untuk menjadi orang yang beriman dan diterima oleh Allah. Sebaliknya kalau ada orang tidak mau menjadi orang yang beriman, ya sudah, itu pilihannya. Sehingga Allah mengetahui semacam Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah diketahui oleh Allah bahwa mereka tidak akan beriman. Walaupun Nabi Muhammad mengajak berdakwah setiap hari dengan segala macam cara, kata Allah, mereka tidak akan beriman. Muhammad sudah, tidak usah terlalu memaksakan diri, sudah cukup sampaikan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Ini salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Bahkan yang secara jelas dalam surat Al-Lahab itu kan sudah jelas Abu Lahab itu divonis oleh Allah masuk neraka dan istrinya sudah jelas. Kalau di sini kan secara umum disebutkan sesungguhnya orang-orang yang kafir, tidak disebutkan namanya. Kalau di Al-Lahab itu namanya sudah disebutkan oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Abu Lahab dengan namanya sudah disebutkan. Bahkan istri-istrinya, wa mra'atuhu, sama dengan istrinya, kata Allah. Sayasla naron, nanti dia akan masuk di neraka. Itu orangnya masih hidup, Pak. Ayat itu turun, surah itu orangnya masih hidup, Pak. Nggak bisa dibayangin kalau, Masya Allah, kalau kita naudzubillah orangnya masih hidup, malaikat Jibril udah turun bawa ayat yang Quran ini kan tidak bisa dihapus lagi. Quran sudah dibaca dan ditetapkan sebagai Quran, orangnya masih hidup, sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Dan itu salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Dan benar dong sampai mati Abu Lahab dan istrinya nggak beriman. Andaikan, coba seandainya Abu Lahab dan istrinya itu pura-pura beriman saja. Jadi orang munafik aja pura-pura beriman, baca syahadat di hadapan orang banyak. Setelah ayat Al-Lahab ini turun, surat Al-Lahab ini turun,
pura-pura beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pura-pura saja. Orang kan nanti mengira, wah itu surat Al-Lahab itu buatan Muhammad, itu nggak mungkin dari Tuhan. Buktinya katanya Abu Lahab masuk neraka, buktinya beriman. Tapi kan nggak pernah terjadi itu dalam kehidupan Abu Lahab. Sampai mati pun Abu Lahab tetap jadi orang yang kafir. Ini salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Salah satu bukti tentang kebenaran Al-Quran. Nah, yang dimaksud dengan kafaru di sini orang-orang yang kafir yang sama saja diberi peringatan atau tidak mereka tetap tidak akan beriman, itu adalah orang-orang kafir yang sudah sebetulnya mengetahui tentang kebenaran Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Sebab ada orang kafir yang memang tidak tahu. Begitu diberitahu dia mau. Begitu diberitahu dia mau ikut. Begitu dijelaskan tentang konsep ketuhanan dan keimanan, dia mau beriman. Nah, kebanyakan orang-orang kafir Quraisy, terutama tokoh-tokohnya, ya seperti ini Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan tokoh-tokoh semua. Mereka itu kebanyakan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena ada rasa gengsi dalam diri mereka. Nah, rasa gengsi ini bahaya, rasa gengsi. Kenapa mereka gengsi? Karena mereka menganggap kalau saya beriman berarti mengikuti Muhammad, jadi pengikutnya Muhammad. Dari segi usia lebih tua saya. Nah, ini penyakit. Lebih tua saya. Masa saya ngikut anak muda? Muhammad belum lahir saya sudah jadi tokoh di Quraisy. Saya sudah jadi tokoh di sini. Masa sekarang jadi pengikutnya? Ini gengsi mereka. Bukan hanya itu yang mereka pikirkan kalau mereka jadi orang beriman. Mereka juga memikirkan kalau saya beriman berarti status saya kalah dong dengan hamba-hamba saya, kaum-kaum lemah yang lebih dulu beriman dengan saya. Berarti lebih baik mereka karena mereka as-sabiqunal awwalun. Mereka orang-orang lemah dari kalangan budak hamba sahaya seperti Ammar bin Yasir, seperti Bilal bin Rabah. Itu kan hamba sahaya, budak yang tidak ada harganya dalam status sosial di kalangan bangsa Arab pada waktu itu, terutama di tengah-tengah kaum Quraisy. Dan mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad dari awal seperti Ibnu Mas'ud. Ini orang-orang yang tidak dianggap justru menjadi pengikut pertama Nabi Muhammad. Sehingga tokoh-tokohnya ini seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang sama itu mengira kalau saya beriman berarti saya kalah dengan orang-orang lemah yang lebih dulu masuk Islam itu. Sehingga mereka tetap dalam keingkarannya. Walaupun sebetulnya banyak dalam banyak hal mereka itu mengakui tentang kebenaran Nabi Muhammad, tapi gengsi lebih menguasai dirinya. Padahal sebetulnya Pak, kalau namanya kebenaran itu tidak melihat dari siapa dan dari mana, tidak melihat usia, maka sangat bahaya sekali kalau masih mempertahankan gengsi padahal sudah tahu dirinya dalam kondisi yang salah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau Nabi Muhammad sudah diberitahu oleh Allah bahwa orang-orang semacam Abu Lahab dan Abu Jahal ini tidak akan beriman, walaupun diajak, walaupun diberitahu, walaupun diperingatkan, tetap tidak beriman. Tapi kenapa Nabi Muhammad masih berdakwah, masih mengajak mereka? Ini disebutkan supaya mereka kelak tidak beralasan ketika ditanya di akhirat. Kenapa kamu tidak beriman? Saya kan nggak diajak, saya nggak tahu. Nah, ketika sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, walaupun beliau sudah diberitahu oleh Allah, diberi bocorannya, ini orang nggak akan beriman sudah. Ini orang sudah tidak akan beriman. Walaupun kamu beritahu, walaupun kamu peringatin dia, atau enggak diperingatin sama saja sudah mereka tidak akan beriman. Tapi tetap aja Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada mereka supaya kelak tidak dijadikan alasan sama orang-orang kafir semacam itu. Adapun orang kafir yang tidak mengetahui lalu dia diberitahu tentang konsep keimanan,
dan dia menerimanya, maka tidak termasuk kepada ayat ini. Karena buktinya banyak setelah ayat 6 ini turun, banyak juga orang kafir yang kemudian masuk Islam. Ini tidak termasuk. Yang dimaksud di sini adalah orang kafir yang sampai meninggal, sampai matinya dia tetap jadi orang kafir. Apa sebabnya? Nah, ini sebabnya. Kenapa mereka itu tidak mau beriman, padahal yang berdakwah, yang mengajak itu langsung Rasulullah. Nggak ada orang yang lebih hebat dari Rasulullah, nggak ada. Jadi nggak usah heran dan tidak usah kecewa kalau misalnya kita berdakwah. Kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa, cuma karena kita berkewajiban menyampaikan, berkewajiban menasehati, berkewajiban menyampaikan kebaikan, kita sampaikan saja dan tidak perlu kecewa. Ini mau ikut, ini tidak mau ikut. Jadi sudah, sekelas Nabi Muhammad itu saja enggak semuanya beriman sama beliau. Padahal sudah Nabi Muhammad yang berdakwah. Apalagi cuma ustaz, apalagi cuma apalagi kiai, apalagi syekh misalnya, apalagi sekelas Nabi Muhammad ini. Sekelas Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya, banyak yang menentang, banyak yang tidak mau ikut. Jadi ini sudah hal yang biasa. Kita tidak perlu kecewa. Disebutkan, ini kajian ini, padahal sudah kita sebarkan. Itu tetap aja orang itu nggak mau ikut. Padahal dia tahu, nggak usah kecewa. Itu urusan Allah. Yang penting kita menyampaikan, mengajak, memberitahu. Perkara nanti mereka mau, alhamdulillah. Nggak mau, ya sudah, kita sadar kita ini siapa. Nabi Muhammad saja yang berdakwah masih saja mendapatkan penentangan dari kaumnya. Kaumnya masih saja menentang. Ini kita mesti harus sadar. Dan juga dari ayat ke-6 ini seakan-akan Allah ingin berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tokoh-tokoh orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu mereka tidak akan beriman lagi, maka kamu tidak perlu bersusah payah mengajak mereka. Sudah ngopeni orang-orang kecil yang sudah benar-benar beriman saja sudah. Mereka itu diopeni, nggak usah mengharap orang-orang yang sudah menutup hatinya. Terkadang kita ini lebih mementingkan fisik. Ini orang hebat, ini yang dideketin. Orang kecil dibiarin. Ini seakan-akan orang yang berkata begitu. Memang kalau seandainya orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, seandainya mereka mau beriman, banyak pak orang yang ikut dia karena dia itu tokoh. Sehingga Nabi Muhammad itu menginginkan, ini kalau Abu Jahal ini bisa masuk Islam, kalau Abu Lahab ini bisa beriman, niscaya orang-orang di Arab nanti akan ngikutin dia karena dia panutan, dia tokoh. Maka beliau fokus. Tapi Allah sudah ingetin, sudah gak usah fokus ke mereka. Mereka itu sudah menutup hatinya. Kamu fokus saja sama orang-orang yang lemah, yang sudah jadi orang Islam, yang sudah beriman, itu saja. Itu saja sudah diopeni. Ini juga sekaligus pelajaran bagi kita. Kadang kita itu lebih mementingkan fisik daripada substansi. Kadang kita lebih berharap kepada sesuatu yang dianggap tapi kita lupa kepada sesuatu yang kecil yang itu sebetulnya sudah nyata di hadapan kita. Lebih berharap sesuatu yang belum tentu daripada hal yang tentu, tapi kita menganggap remeh. Ini kecil kalau itu yang lebih gede, itu yang dikejar terus. Ujung-ujungnya nggak dapat juga. Dalam berdakwah, guru-guru kami mengajarkan kalau mau ngajar Al-Quran, mau ngajar ngaji, tidak usah menunggu punya fasilitas. Ada satu orang, dia diopeni satu orang itu. Nggak usah nunggu, saya kalau ada 100 santri baru saya mau ngajar. Kalau saya dibangunkan gedung 2 lantai baru saya mau mengajar. Jangan berharap sesuatu yang kelihatannya mewah tapi meninggalkan sesuatu yang kecil. Dimulai dari yang kecil dulu, ngopeni yang kecil-kecil dulu. 1 orang, 2 orang, nanti nambah 3 orang, terus begitu. Jadi seakan-akan ayat ini berpesan kepada kita juga, jangan terlalu berharap kepada sesuatu yang besar yang itu belum tentu kita dapatkan, tapi kita harus menjaga sesuatu yang kita anggap kecil padahal itu sudah pasti ada di hadapan kita.
Memang kelihatannya kecil, cari rezeki misalnya. Memang kelihatannya setiap hari cuma dapat segini, tapi alhamdulillah lancar. Tidak perlu kita kejar yang kelihatannya besar tapi belum tentu. Wah, kayaknya di situ proyek besar. Yang kecil dibiarin, padahal yang kecil sudah nampak di hadapan kita. Sehingga orang banyak disibukkan. Seandainya orang itu mau mengupeni ada yang ada di sekelilingnya, maka niscaya itu akan membuat dirinya cukup. Tidak perlu sampai ke sana ke sini mengejar yang kelihatannya besar, tapi nanti ujung-ujungnya nggak dapat dua-duanya. Dari yang kecil karena dia tinggalkan nggak dapat, yang besar pun setelah dia kejar juga nggak dapat. Ini pesan tersirat daripada ayat ke-6 dari surat Al-Baqarah ini. Sekali lagi, kenapa sikap orang-orang kafir seperti Abu Jahal dan Abu Lahab itu menolak untuk beriman, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, padahal yang mengajak adalah Rasul, yang berdakwah adalah seorang Nabi yang langsung menerima risalah dan pesan dari Allah. Kenapa? Di antara penyebabnya, khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup terhadap hati mereka. Ditutup sama Allah sudah hatinya. Ay taba'a 'alaiha wastawthaqa fala yadkhuluha khair. Seakan-akan hatinya sudah ditutup oleh Allah, dan sesuatu kalau sudah ditutup, yang namanya wadah atau sesuatu kalau sudah ditutup, maka konsekuensinya yang di luar tidak bisa masuk, yang di dalam nggak bisa keluar. Itu namanya ditutup. Sudah ditutup, digembok lagi. Itu dikunci mati. Hatinya sudah dikunci mati oleh Allah. Sehingga bagaimana? Yang di luar nggak bisa masuk. Apa yang di luar? Keimanan yang belum masuk ke dalam hatinya. Yang di dalam apa? Kekafiran yang masih menyelimuti hatinya, memenuhi hatinya. Hatinya sudah ditutup oleh Allah, maka sudah barang pasti yang di luar nggak bisa masuk, yang di dalam nggak bisa keluar. Maka tetap dalam kondisi semula. Apa artinya? Tetap menjadi orang kafir. Loh, kok Allah yang menutup hatinya? Iya, ini hanya majazi. Yang menutup hatinya itu sebetulnya mereka sendiri. Jadi di sini Allah mengatakan khatamallah, Allah telah menutup hati mereka. Kalau begitu ketika Allah tutup hatinya, berarti memang ini kehendak Allah mereka untuk tidak beriman, kan? Kadang ada yang bertanya begitu. Kalau memang Allah yang menutup hati mereka dari keimanan, berarti kan memang kehendak Allah menjadikan dia tidak beriman. Nah, kalau sudah Allah berkehendak, kenapa nanti disiksa? Kan Allah yang berkehendak. Ini kadang ada orang bertanya semacam itu. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-6 itu, kita sudah jelasin masalah untuk menjadi orang beriman atau tidak, untuk menjadi orang kafir atau orang beriman, itu pilihan dari setiap manusia. Sudah disampaikan semua, kebenaran disampaikan, kebatilan sudah disampaikan. Kita manusia punya kebebasan untuk memilih. Dan ternyata mereka itu kafaru, memilih jadi orang kafir. Jadi kalau sudah milih jadi orang kafir, kata Allah, ya sudah, itu pilihanmu. Ya sudah pilihanmu, maka ditutup sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya. Karena mereka sudah memilih untuk jadi orang kafir. Jadi seakan-akan barang siapa yang ingin menjadi orang beriman, maka Allah bantu dia untuk menjadi orang beriman dengan cara yang baik, seperti yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Begitu pula kalau ada orang yang memilih dirinya untuk tidak beriman kepada Allah, ya sudah, Allah nggak butuh pada keimanan kita ditutup sekali sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka innallaha ghaniyyun wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh sama kita. Allah enggak butuh, kalau kita yang butuh sama Allah. Kalau kita merasa butuh sama Allah, Allah akan welcome, Allah akan membuka. Allah akan menyambut kita. Kalau kita merasa enggak butuh sama Allah, ya sudah, kata Allah. Sudah, menjauhlah kamu, aku enggak butuh sama kamu. Aku tidak butuh sama kamu, kata Allah. Ya,
Ini khatamallahu ala qulubihim, ini bukan Allah yang menutup hati mereka. Itu karena setelah mereka memilih jadi orang yang kafaru, baru oleh Allah kemudian setelah jatuh pilihan mereka terhadap kekafiran, Allah tutup dan kunci mati hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi qulub, hati. Karena keimanan itu ada dalam hati, kepercayaan kita ada dalam hati kita. Nanti juga ketika Allah menjelaskan tentang orang munafik, itu hati juga yang dibahas oleh Allah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana amanna, disebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin fi qulubihim maradun, di ayat ke-10. Fi qulubihim maradun, orang kafir, orang munafik itu juga fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit. Maka secara global, secara garis besar, hati manusia itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang jernih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang sehat. Itu hatinya orang yang beriman. Yang kedua, ada hati yang sakit. Fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit, berarti hatinya sedang sakit. Kalau hati sedang sakit, masih ada kemungkinan untuk sembuh, masih, kalau cuma sakit. Asalkan segera diobati. Apa penyakitnya? Cari obatnya. Penyakit hati itu macam-macam. Ada yang paling kronis, misalnya seperti takabur, sombong. Dalam hatinya ada penyakit sombong. Cari obatnya. Kalau nggak segera diobatin, semakin lama ada penyakit dibiarin dalam hatinya. Penyakit takabur memenuhi hatinya sehingga kemana-mana dia merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling baik, orang lain salah semua, orang lain nggak ada apa-apanya. Itu penyakit takabur. Kalau dibiarin, nanti akan komplikasi, datang lagi penyakit yang lain, penyakit hasad, penyakit hasud, iri dan dengki kepada orang lain, datang lagi penyakit riya. Akhirnya apa? Mati hatinya. Mumpung masih cuma sakit, segera diobati. Ketika hati seorang sakit, ini hatinya orang munafik. Fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Kalau penyakit ini segera diobati, maka akan sembuh dia dari penyakitnya. Tapi kalau dibiarkan, sama dengan penyakit yang ada dalam tubuh kita, semakin lama dibiarkan maka akan semakin membuat kita dalam kehancuran. Dan Imam Ghazali itu bilang, saya heran, kata Imam Ghazali, kepada orang, kepada manusia yang ketika terkena penyakit itu fisiknya, dia sibuk cari dokter. Fisiknya yang sakit, sibuk cari dokter, dokter spesialis, dikejar sampai ke luar negeri. Agar apa? Agar penyakit fisiknya bisa sembuh. Padahal penyakit fisik dicari dokternya, sibuk, obatnya ditebus semahal apapun. Tapi begitu hatinya yang sakit, merasa tenang-tenang saja, merasa nggak ada apa-apa, tidak merasa kalau dia sedang sakit hatinya, dibiarkan begitu saja, bertambah penyakitnya sampai kronis, sampai membuat dia mati hatinya, dibiarkan. Padahal sebetulnya kalau dibandingkan antara penyakit fisik dan penyakit hati kita, itu lebih berbahaya penyakit hati. Kata beliau, kalau penyakit fisik itu paling bahayanya orang meninggal. Kalau dia sabar saat sakit, balasannya surga. Dia hanya merasa tersiksa di dunia dengan penyakitnya, kalau sabar nanti balasannya surga, di akhirat enak. Tapi kalau penyakit hati, kata Imam Ghazali, kalau penyakit hati itu bahayanya 2. Di dunia dia bahaya, di akhirat juga bahaya. Di dunia nggak disenengin orang. Orang yang punya penyakit hati itu di dunia nggak disenengin orang. Takabur, sombong. Siapa yang seneng sama orang sombong? Punya sifat riya, sering pamer kepada orang. Siapa yang senang berteman dengan dia? Semua orang nggak suka di dunia dengan orang yang hatinya ada penyakit. Apalagi di akhirat. Di akhirat neraka balasannya. Maka kalau kita bandingkan, penyakit fisik tidak membuat seseorang mengantarkan kepada neraka,
justru dibalas surga kalau dia sabar, tapi penyakit hati bisa mengantarkan orang tersebut ke neraka. Karena nggak ada ceritanya. Besok orang di neraka itu ditanya, Bapak kenapa masuk neraka? Asam urat Pak, kan nggak ada begitu. Kenapa masuk neraka? Wah sombong ini Pak. Oh itu masuk akal kalau begitu. Jadi hatinya yang sakit dimasukkan ke neraka, bukan fisiknya. Ya, sekali lagi tidak ada yang penghuni neraka besok masuk neraka gara-gara penyakit fisik, itu nggak ada. Ini jenis hati yang kedua, ada penyakitnya. Nah orang kafir ini khatamallahu ala qulubihim, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hatinya. Ini hatinya sudah mati. Kalau seperti hatinya Abu Jahal, Abu Lahab ini sudah mati, sudah nggak bisa dihidupkan lagi, nggak bisa dihidupkan lagi. Maka oleh Allah ditutup hatinya, dikunci hatinya, sehingga kalau dikunci kebaikan tidak akan masuk. Mau dinasihati tidak akan bisa. Melihat mukjizat langsung, ini biasanya kan orang itu beriman kalau mau melihat mukjizat. Abu Lahab, Abu Jahal ini sudah sering melihat mukjizatnya Rasulullah, Pak. Kumpul kok dengan Rasulullah, apalagi Abu Lahab itu pamannya, paman asli. Ketemu setiap hari, ngelihat mukjizatnya, mendengarkan Quran dibaca. Mereka paham karena itu bahasa mereka. Karena hatinya sudah dikunci oleh Allah, itu semua tidak akan masuk sudah. Tidak akan masuk semuanya. Kenapa yang disebutkan dulu oleh Allah adalah hati? Ada 3 yang disebutkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka juga oleh Allah ditutup. Mereka mendengar tapi tidak masuk ke dalam hatinya, hanya sebatas pendengaran. Kata kita sering bilang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak berpengaruh. Wa ala absarihim ghishawah, dan juga terhadap pandangan mereka ghishawah, ada penutup pula, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun azim, dan menjadi akibat dari itu semua mereka kelak akan disiksa, adzabun, diberi azab yang azim, yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dari 3 ini, hati, pendengaran, penglihatan, didahulukan hati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hati ini yang menjadi pemeran penting dalam diri seseorang. Yang lain itu hanya hanya perintah dari hati. Jadi kalau hati ini sudah baik, maka yang lain sudah akan menjadi baik. Kuncinya hati. Maka Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka akan baik semuanya. Kalau dia buruk, akan buruk semuanya. Apa itu? Hati. Kalau hatinya seorang sudah baik, maka semua yang ada di tubuhnya akan baik. Karena semua anggota tubuh ini disetir oleh hati. Hati kita yang nyetir. Makanya kalau kita mau kemana, misalnya kita mau jalan kemana, tadi panjenengan mau ke sini, besok mau ke masjid, siapa yang perintah? Hati kita yang perintah. Ayo ke masjid, baru kaki kita melangkah. Ayo bersedekah, baru tangan kita memberi. Ayo ngomong begini, baru lisan kita berbicara. Itu semua diatur, hati kita yang nyetir. Maka kalau hatinya sudah baik, semuanya akan jadi baik. Sehingga yang disebutkan oleh Allah terlebih dahulu di sini adalah hati, karena hati itu menjadi pemeran penting dalam diri seseorang. Baru setelah itu, kalau hatinya sudah dikunci mati oleh Allah, maka otomatis itu juga akan berefek kepada wa'ala sam'ihim, pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Maksudnya tidak berfungsi, ya dengar, tapi nggak ada efek dari dia mendengarkan kebenaran, mendengarkan nasihat, mendengarkan mau'izah, mendengarkan bacaan Quran, sudah tidak ngefek bagi dia. Wa ala absarihim ghishawah, pandangannya juga begitu, melihat ayat-ayatnya Allah yang ditampakkan langsung oleh Allah, tidak ada efeknya sama sekali. Maka itulah akibat daripada hati yang telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini kira-kira uraian dari 2 ayat ini. Monggo sebelum kita tutup seperti biasa, kita buka sesi dialog. Bila ada hal-hal yang mau ditanyakan, kami berikan kesempatan kepada yang hadir. Dua baik Bapak atau Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang disampaikan, mohon dipersilakan.
Kalau tidak ada, kita tutup. Nah, memang kalau sudah sarapan dibagikan semuanya menjadi komplain. Kita bukan di hati, kalau kita tuh di perut. Kalau kita perut kenyang, insya Allah tenang. Kalau perut lapar. Oke, alhamdulillah. Ini insya Allah kita menikmati setelah ini hidangan bumi. Setelah kita menikmati bersama hidangan langit, mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semua. Menjadi hari ini jadi hari yang baik untuk kita semua, dan hari-hari berikutnya kita bisa mengambil kebaikan dan keberkahan daripada hari di mana kita berada di dalamnya. Dan kebetulan juga kita saat ini sudah berada di bulan Rajab. Kita memohon kepada Allah supaya senantiasa kita diberkahi oleh Allah di bulan Rajab ini, diberkahi kehidupan kita, usia kita jadi usia yang berkah, rumah tangga kita berkah, rezeki yang Allah berikan berkah, anak keturunan yang Allah berikan kepada kita berkah, semuanya diberkahi oleh Allah di bulan Rajab. Dan juga kita mohon juga keberkahan ini tidak hanya di bulan Rajab, tapi berlanjut nanti di bulan Sya'ban. Barang siapa yang diberi keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, maka dia akan menuai keuntungan nantinya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah, untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan, baik tahun ini atau tahun-tahun setelahnya dan seterusnya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa jam'an mubaraka wa jam'an mardiya wa jam'an maqbula wa jam'an mahfudha وجمعا مستجابا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على القيام والصيام وقراءة القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.